Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, juga para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di kesempatan yang baik ini, yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia serta rahmatnya kepada kita, sehingga setiap apa yang kita lakukan bisa menuai keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan syarah daripada matan Tuhfatul Atfal, masih membahas syarah dari kitab Syarah Matan Tuhfatul Atfal karya Al-Ustadz Abdurrahman Fadali hafizahullahu ta'ala. Yang pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan hal yang berkaitan dengan idgham, ya. Hal yang berkaitan dengan idgham, di mana dalam tema idgham tersebut, ya, fi sifati wal makharij tafaq dan seterusnya, menerangkan kepada kita tentang macam-macam idgham yang ditinjau dari sisi makhraj dan sifat huruf, yang kemudian kita simpulkan ada 3 idgham, yaitu mithlain, mutaqaribain, dan mutajanisain, ya. Kemudian di akhir insakan thumma insakan awwalu kullin fas-saghiru samiyan aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa famanhu bil musul. 2 bait terakhir dalam pembahasan idgham di sini adalah membahas tentang idgham atau pembagian idgham, penamaan idgham dari sisi harokatnya, ya, dari sisi harokatnya. Ada yang disebut dengan idgham shaghir, yaitu ketika 2 huruf bertemu, yang mana huruf pertamanya adalah huruf yang dalam kondisi sukun, kemudian diidghamkan kepada huruf yang berharakat. Ada juga yang disebut dengan idgham kabir, ya. Idgham kabir yaitu pertemuan antara 2 huruf yang diidghamkan, yang mana huruf pertamanya berharakat, huruf kedua juga berharakat. Ini diidghamkan, ya. Namun idgham ini terjadi dalam riwayat As-Susi dari Abu Amir Al-Basri, ya. Baik. Itulah, ya, pembahasan terakhir yang kita terangkan di kesempatan yang lalu. Baik. Kemudian kita coba lanjutkan kepada bait berikutnya. Di bait 35, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu hamzin atau bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun
ja ba'da maddin fattabi'i yakun. Ya, bait ke-35 sampai dengan 37 ini membahas tentang macam-macam mad atau pembagian mad. Ya, pembagian mad. Pembagian mad yang seperti kita ketahui ya, bahwa mad itu banyak macamnya. Ada juga model-modelnya. Ya, ada juga model-modelnya dengan kadar-kadar yang berbeda. Ya. Baik, namun sebelum kita masuk bagaimana atau apa saja macam-macam daripada mad tersebut, ya. Di sini kita coba terjemahkan lebih dahulu, membahas tentang terjemahan secara umum dari bait-bait nazam, ya, bait-bait matannya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al hurufu tujtalab. Mad itu asliyun wa far'iyyun lahu, ya. Mad itu ada yang asli, ada yang far'i, ya. Mad itu ada yang asli, ada juga yang far'i. Maksudnya di sini mad itu secara umum terbagi menjadi dua. Ya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Ya. Mad itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang disebut dengan asli, ada juga yang disebut dengan far'i. Ini secara umum, ya. Secara umum disebut dengan asli dan far'i, terbagi menjadi dua. Wasammi awalan tabi'iyyan, dan namailah yang pertama dengan tabi'i. Maksudnya apa? Mad asli tadi yang disebut dengan asli, bagian yang pertama disebut dengan tabi'i juga, ya. Disebut juga dengan at-tabi'i, mad tabi'i. Sering kita dengar, ya, cukup familiar. Jadi mad asli sama dengan tabi'i, ya. Istilah yang digunakan berbeda, namun hakikatnya itu mad yang sama, ya. Wahu ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ini wahu, ya, di sini maksudnya adalah menerangkan apa yang dimaksud dengan tabi'i, ya. Apa yang dimaksud dengan tabi'i, ya. Wahuwa, yaitu, ya, awalan tabi'iyan, wahuwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab, wala bidunihil hurufu tujtalab. Maksudnya adalah di sini muallif, ya, an-nazim, penyusun matan, ingin menerangkan atau menyebutkan definisi daripada mad tabi'i, ya. Tabi'iyan wa sami awalan tabi'iyan wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab, ya. Apa yang dimaksud dengan mad tabi'i? Ya, mad tabi'i adalah mad yang tidak bergantung, ya. Mad yang tidak terpengaruh atau tidak bergantung pada suatu sebab, dan tidaklah ia tersusun kecuali dengan keberadaan huruf-huruf mad beserta syaratnya, ya, beserta syaratnya. Bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'i yakun, ya. Akan tetapi huruf apa saja selain daripada hamzah dan huruf bertanda sukun yang datang setelah mad, maka itulah dinamakan dengan mad tabi'i, ya. Maksudnya adalah selain daripada huruf mad yang bertemu setelahnya selain huruf hamzah dan huruf bertanda sukun, maka itulah yang disebut dengan mad tabi'i, ya, kurang lebih seperti itu. Taib. Jadi 3 bait ini menerangkan kepada kita, di sini ada penjelasan. Pada bait ke-35 sampai dengan 37, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan tentang pembagian mad, ya. Namun sebelumnya di sini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi mad itu sendiri, ya. Baik. Sebelum masuk ke kitab, ya,
kesimpulan daripada 3 bait ini ya, kalau kita lihat, kita perhatikan, maka disebutkan dari bait pertama ya, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu, dan seterusnya. Maka al-muallif Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa secara umum mad itu ada 2 ya, secara umum mad itu ada 2, yaitu asli dan far'i. Ada yang mad pokok, disebutnya mad pokok ya, asli atau tabi'i. Far'i, adapun far'i itu bercabang ya, maksudnya banyak macamnya ya. Far'i itu maksudnya banyak macam-macamnya. Nah, kemudian 2 bait setelahnya menerangkan tentang atau mendefinisikan tentang mad tabi'i ya, apa yang dimaksud dengan mad tabi'i, itu intinya. Baik, mungkin kita perlu juga di situ ada footnote ya, atau catatan untuk bait-baitnya, kata-katanya ya. Di situ ada catatan nomor 33, wahu, tadi kita baca wahu ya, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wahu. Tentu saja di sini wahuwa aslinya adalah wahuwa ya. Wawunya dia berharakat, tapi karena daruratu syi'riyah ya, maka disukunkan karena memang dalam kondisi waqaf juga ya, dalam kondisi waqaf sehingga dibaca wahu ya, dimadkan. Nah, kemudian bal ayyu harfin ya, catatan yang kedua adalah ghairi, bisa juga dibaca ghairu ya. Kalau dibaca ghairi ya, maka dia jadi na'at kepada harf ya, kepada huruf, kepada kata harf ya. Bal ayyu harfin ghairi ya, ghairi hamzin au sukun. Bisa juga dia dibuat harakat dhammah ya. Maksudnya kondisinya dhammah, ghairu ya, ghairu hamzin. Bal ayyu harfin ghairu hamzin au sukun ya. Dia naat atau disandarkannya kepada ayyu, bukan kepada harf. Secara makna ya umumnya sama saja ya, tidak ada perbedaan secara makna. Baik, kemudian di sini juga ada catatan ja ba'da maddin ya. Ja di sini ya ditulis tanpa hamzah ya, ini sering sekali atau pernah kita bahas juga bahwa aslinya adalah tentu saja ja'ah ya. Tapi hamzah di sini sebagai tambahan. Kalau orang Arab ya itu sudah paham kalau disebut ja ya, ja itu berarti ja'a juga, artinya datang ya, datang. Banyak hamzah tambahan dalam sebuah kata yang terkadang kemudian dihilangkan, tidak digunakan. Seperti dalam huruf-huruf hijaiyah ya, kadang kita jumpai ada huruf ba ya, ada hamzahnya. Kadang juga tidak dijumpai ada hamzahnya, ba begitu saja. Ha, kalau penulisan di ejaannya ada hamzahnya, tapi terkadang juga dibuang. Secara makna sama saja ya. Baik. Ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun. Di sini tabi'iyya juga ya menjadi catatan berharakat fathah sebagai khabar kana ya, sebagai khobar kana muqaddam ya, dari yakun ya, khobar yakun ya, tapi khobarnya muqaddam ya, atau didahulukan maksudnya. Bisa juga fattabi'iyyu ya, fattabi'iyyu yakun, ini kalau ketika diberikan harakat dhammah maka dia jadi mubtada ya, dia jadi mubtada. Ini pelajaran bahasa Arab ya, ditinjau dari bahasa Arabnya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, baik, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa 3 bait yang disebutkan adalah membahas tentang pembagian secara umum terkait dengan mad ya. Kemudian juga bait keduanya ya, bait ke-36-37-nya adalah penjelasan atau definisi daripada mad tabi'i ya. Nah, ini yang disebutkan oleh muallif atau penyusun
daripada matan Tuhfatul Atfal Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Baik. Nah, kemudian sebelum ke sana ya, sebelum kita mendefinisikan, membahas tentang definisi daripada masing-masing mad, tadi mad disebutkan bahwa ada mad asli, ada juga mad far'i ya. Nah, sebelum kita mendefinisikan dua mad tersebut, pembagian dua mad tersebut, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud mad itu sendiri ya. Apa yang dimaksud dengan mad itu sendiri. Nah, maka disebutkan dalam kitab di sini definisi daripada mad. Ya. Baik, definisi mad ya, secara bahasa mad itu adalah az-ziyadah yang artinya tambahan ya. Az-ziyadah yang maknanya adalah tambahan. Sebagaimana dalam firman Allah dikatakan wa yumdidukum bi amwali wa banin ya. Dan memberikan, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta dan juga keturunan atau anak-anak bagi kalian ya. Nah, di sini disebutkan ada beberapa di dalam ayat juga menggunakan madda yamuddu ya. Madda yamuddu atau amadda yumiddu atau bisa juga yumdidkum ya. Baik. Ya, adapun secara istilah adalah memanjangkan suara huruf ya, memanjangkan suara suatu huruf atau memanjangkan suara menggunakan salah satu huruf mad ataupun huruf lin. Ya, talatus saut bi harfin min hurufil mad aw lin. Memanjangkan suara suatu huruf dengan salah satu huruf mad atau dengan huruf lin. Nah, ini definisi yang sering kita jumpai ya, definisi di dalam menerangkan apa yang dimaksud dengan mad ya. Jadi memanjangkan suara. Mad itu adalah memanjangkan suara. Memanjangkan suara suatu huruf menggunakan huruf mad, salah satu daripada 3 huruf mad atau huruf lin ya. Nah, kenapa disebut dengan huruf lin juga? Nah, karena ada mad lin ya, karena ada mad lin juga. Huruf lin juga bisa dipanjangkan secara bacaan ya, yaitu ketika dalam kondisi waqaf ya, dalam kondisi waqaf. Kalau di riwayat yang lain ya, huruf lin kadang tidak waqaf juga ya, dia bisa dipanjangkan secara bacaan ya. Kalau riwayat Hafs an Asim biasanya huruf lin dibaca hanya huruf lin dibaca mad atau dibaca panjang hanya ketika kondisi waqaf saja ya. Kalau di riwayat lain ada kondisi lin yang tidak diwaqafkan tapi dibaca panjang ya. Salah satunya ketika bertemu dengan huruf hamzah sawu ya, sawa ya, dan seterusnya. Nah, itulah definisi yang disebutkan. Yang dimaksud dengan mad adalah ya, memanjangkan suara suatu huruf menggunakan salah satu huruf mad ataupun huruf lin. Nah, baik, di sini untuk tambahan keterangan ya, disebutkan urgensi pembahasan mad. Kenapa dari mana mad ini ya? Dari mana memanjangkan suara ini dipraktekkan? Tentu saja ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih, karena seperti yang kita ketahui bersama dan sering dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu secara turun-temurun sampai dengan hari kiamat terjaga ya, terjaga baik secara penulisan, baik secara makna ataupun secara pelafalan ataupun secara praktek bagaimana cara membacanya, terjaga dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, sampai dengan kita saat ini, bahkan sampai hari kiamat ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan kita, paling tidak sampai dengan kita diriwayatkan secara mutawatir. Diriwayatkan secara mutawatir itu maksudnya adalah diriwayatkan oleh orang banyak secara turun temurun ya. Dari zaman Nabi oleh para sahabat secara keseluruhan
ya secara umum dengan berjumlah sangat banyak itu disebut dengan mutawatir. Kemudian kepada para tabi'in juga demikian, dari tabi'in kepada atba'ut tabi'in diriwayatkan juga secara banyak ya, dengan cara yang banyak oleh orang-orang yang banyak sekali, itu yang disebut dengan mutawatir. Sampai dengan hari ini, sampai dengan di zaman kita diriwayatkan secara mutawatir ya. Itu yang disebut dengan mutawatir ya. Inilah yang mendasari bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bacaan Al-Quran, tentu saja di dalamnya ada mad ya. Meskipun di zaman Nabi SAW tidak disebut mad, mungkin tidak disebut mad ya. Istilahnya tidak disebut mad. Adapun istilah mad mungkin baru-baru saja ya, baru-baru atau beberapa waktu yang silam. Di zaman Nabi SAW belum ada kaedah tajwid ya, sehingga belum ada istilah mad seperti ini. Namun secara praktek bacaan ya tentu saja demikian ya, yaitu mad yang dimaksud tadi ya, sebagaimana bacaan Nabi SAW, yaitu memanjangkan suara ya, memanjangkan suara suatu huruf ketika setelah huruf tersebut dijumpai huruf mad ataupun huruf lin. Nah, di sini bisa kita lihat ya, diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah ditanya bagaimana kriteria bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjawab, terdapat mad pada bacaan beliau. Oh ternyata ada. Dia di istilah mad sudah ada zaman sahabat. Terdapat mad atau memanjangkan bacaan. Ya. Kemudian terdapat mad pada bacaan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian Anas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ternyata di kata Bismillah di sini ada madnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, di sini juga dibacakan seperti itu. Ternyata ada madnya ya, dipanjangkan. Tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim ya, tidak dibaca tanpa adanya mad ya. Lempeng begitu saja tidak. Ternyata ada huruf-huruf yang secara bacaan dipanjangkan. Nah, diriwayatkan juga dari Ibnu Yazid Al-Kindi, beliau berkata, suatu ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, hingga sampai pada ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, yaitu dengan memanjangkannya ya, atau orang tersebut membaca ya di hadapan Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian ia baca dengan pendek innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya, fuqara'nya di lafaz atau kata atau kalimat fuqara'nya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud ya menegur orang tersebut. Bukan begini Rasul alaihi salatu wasallam membacakannya kepadaku, kata beliau. Kemudian orang tersebut bertanya, bagaimana beliau membacakannya kepada engkau wahai Abu Abdurrahman? Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, begini cara beliau membacakannya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya. Fuqara yaitu dengan memanjangkannya ya, dipanjangkan. Ada kondisi tertentu dipanjangkan, yang disimpulkan oleh para ulama, disusunlah hukum mad ya, sebagaimana teriwayatkan secara mutawatir tadi. Nah, masih ada beberapa hadis yang menerangkan tentang bacaan Nabi alaihi salatu wassalam, di dalamnya ada mad ya, ada juga madnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata mad itu adalah salah satu hal yang perlu dijaga, salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita sebagai umatnya wajib ya membaca Al-Quran sesuai dengan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membacanya. Baik, para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian durasi mad ya, ada durasi mad ya.
Durasi mad di sini maksudnya adalah kadar mad, ya. Ada beberapa istilah, ya. Ada beberapa istilah yang disebut dalam atau yang diketahui, yang dikenal dalam pembahasan mad ini. Di sini dilihat kalau lawan dari mad itu adalah qasar. Qasar itu pendek, ya. Qasar itu pendek. Durasi bacaan panjang di dalam Al-Qur'an memiliki ketentuan, ya. Durasi bacaan panjang, maksudnya durasi mad, ya, dalam Al-Qur'an memiliki ketentuan minimal 2 harakat dan maksimalnya adalah 6 harakat. Maksimalnya 6 harakat. Ya, dalam bacaan Al-Qur'an tidak ada yang lebih daripada 6 harakat, ya. Meskipun nanti ada beberapa pengecualian teriwayatkan, ya. Nah, di sini ada tabel, ya, yang memperlihatkan kepada kita tentang istilah-istilah dalam mad, ya, istilah dalam mad. Tadi kita sampaikan bahwa lawan daripada mad adalah qasar, ya, lawan daripada mad adalah qasar. Qasar itu dikatakan di situ pendek 1 harakat, ya, atau tidak dimadkan, ya, qasar. Tapi, ya, di luar ini dalam istilah mad, ya, dalam istilah mad ada juga qasar, ya. Nah, bisa dilihat di situ di dalam tabel, ya. Jadi ada 6 atau 5 kategori, ya, dalam mad, ya, dalam istilah mad. Mad itu dipanjangkan. Kadar mad itu tadi kita sampaikan dari 2 sampai dengan 6, ya. Nah, dalam istilah mad ini juga dirincikan, ya. Jadi mad itu bagaimana mengistilahkannya, kalau misalnya madnya 2 harakat, kalau misalnya madnya 4 harakat, kalau 6 harakat itu biar supaya madda 6 harakat misalnya, ya, atau madda harakatain, enggak diistilahkan seperti itu, tapi diringkas, ya. Diistilahkan kalau 2 harakat disebut dengan qasar, ya. Kalau panjangnya 2 harakat disebut dengan qasar, yaitu 2 harakat. Nah, bisa dilihat di situ, ya. Qasar maksudnya adalah kadar madnya 2 harakat, ya. Kemudian level kedua disebut dengan fuwaiqul qasar. Fuwaiqul qasar, yaitu di atas qasar, ya. Di atas qasar maksudnya lebih panjang sedikit daripada qasar. Kalau tadi qasar 2 harakat, kalau fuwaiqul qasar itu 3 harakat, ya. Kemudian ada lagi yang ketiga diistilahkan dengan at-tawassut. Ya, tawassut itu berarti pertengahan maksudnya, ya, pertengahan. Yaitu kadarnya di atas fuwaiqul qasar tadi, ya, yaitu 4 harakat. Ada lagi fuwaiqut tawassut, ya, fuwaiqut tawassut. Kalau tawassut 4 harakat, maka fuwaiqu itu, ya, isim tasghir daripada fauqa, ya. Isim tasghir daripada fauqa, ya. Jadi fuwaiqu di atasnya sedikit 4 harakat, yaitu 5 harakat. Kemudian istilah lain, ya, yang terakhir, kadar yang terakhir yang 6 harakat, yaitu biasa disebut dengan mad, ya. Kalau disebut mad berarti 6 harakat. Dalam istilah mad, ya, dalam istilah mad. Kadang juga disebut sebagai isba', ya, diisba'kan. Isba' itu artinya dibentangkan, ya, dibentangkan artinya maksudnya dipanjangkan, atau diistilahkan juga dengan tul, ya. Nah, jadi ini 3 istilah kategori mad yang kadarnya 6 harakat, artinya dipanjangkan. Mad, isba' dan tul. Inilah 5 istilah yang disebutkan, ya. 5 istilah yang disebutkan ini adalah istilah-istilah dalam dunia tajwid atau istilah para ulama qiraat yang untuk memudahkan dalam penyebutan kadar mad, ya. Kalau kadarnya 2 harakat disebut qasar, kalau 3 harakat disebut fuwaiqul qasar, kalau 4 harakat disebut tawassut, kalau 5 harakat disebut fuwaiqut tawassut. Kalau dipanjangkan, ya, sampai 6 harakat maka disebut mad, isba' ataupun tul, ya. Baik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini, ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Pembahasan mad ini memang agak panjang nanti, ya, perlu rincian dan sedikit membutuhkan fokus mungkin, ya, sedikit membutuhkan
fokus biar supaya betul-betul bisa difahami dengan baik. Insya Allah kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, demikian ikhwatal Islam, azanallahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, sesi pertama dari program Tata Quran yang mengangkat tema pembagian mad bait ke-35 sampai 37. Kami informasikan kembali di sesi interaktif nanti, kami mengundang antum untuk berpartisipasi. Silakan dapat menghubungi 022868662637, dan untuk para peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Tapi langsung saja ikhwatal Islam, azanullah iyakum, kita lanjutkan sesi berikutnya, dan kepada Ustaz kami persilakan, falatafadhal masykurah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Di sesi kedua ini insyaallah kita coba lanjutkan pembahasan tilawah dari surat Al-Haqqah ya. Di pertemuan lalu kita sudah sampai di pembahasan surat Al-Haqqah ayat ke-8 ya, terakhir 1 sampai dengan 8 atau di potongan yang pertama. Sekarang kita coba lanjutkan di ayat ke-9. Insyaallah kita akan coba setiap pertemuannya paling tidak 5 baris ya, 5 baris dalam mushaf ya, sehingga disesuaikan tidak menentu berapa ayatnya ya, rata-rata sekitar 5 baris saja. Sehingga kalau di kesempatan saat ini insyaallah kita bahas dari ayat 9 sampai dengan 16 ya. Baik, seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu ya, beberapa mungkin perlu ditambahkan keterangan atau poin-poin sebagai peringatan sebelum nanti mungkin ada yang ingin menyentorkan bacaannya kepada kita di sini. Silakan disimak, kemudian diikuti, kemudian dilatih secara prakteknya dengan dimaksimalkan. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'a Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. طيب, وجاء فرعون ya, aunu. Sini waw di huruf lin ya, disebut dengan huruf lin. Waja'a fir'aunu ya, ini kalau diteliti-teliti seringkali kita jumpai wawnya ini masuk hidung ya, au ya, setelahnya huruf nun, kadang terpengaruh ya, mungkin terpengaruhnya dari situ ya, tapi coba diantisipasi ya. Coba diantisipasi bagaimana cara mengucapkan waw linnya biar supaya tidak masuk ke khayshum. Nah, fir'aunu. Nah, kemudian yang juga ingin coba diingatkan adalah wa man qablahu. Di sini huruf qaf ya, diikhfakan, sebelumnya dijumpai huruf nun diikhfakan wa man qa. Mangko langsung untuk ditempelkan ya, ditempelkan di makhraj huruf qa. Mangko, ang ya, bunyinya ang, betul-betul ang, tapi ya ang yang ditebalkan. Mangko, bedakan dengan ka. Minkum ya, nah, seperti itu. Baik, yang juga ingin kita ingatkan di ikhfa pada huruf qaf di sini adalah ketika diikhfakan jangan berubah suara mau langsung saja bunyi angnya. Mangko,
Jangan mau ya, mau enggak begitu. Tapi langsung saja. Wa mangko, mang langsung mang ya. Dibaca atau suara atau bunyinya langsung mangko ya. Tidak ada perubahan dari awal kemudian bertahap ada suara yang berubah, tidak seperti itu ya. Baik. Ya, yang juga coba kita ingatkan mungkin adalah bil khati ya, khati. Di sini huruf ta ya, jangan tercampur atau seperti huruf mad ya. Tetap jaga ketebalan huruf ta-nya. Khati, khati, ti. Kemudian setelahnya huruf hamzah ya, bukan huruf ain. Kadang ya orang entah kurang fokus atau apa ya, tercampur dengan huruf ain ya, atau malah berubah. Nah, kita coba maksimalkan. Sekali lagi. Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Perhatikan huruf ain, sad dengan sin. Asau rasula, ya. Asau rasula. Nah, di situ saja mungkin yang perlu diingatkan. Silakan dimaksimalkan. Sekali lagi. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طيب. Inna lam di sini jangan ragu untuk memanjangkannya ya, tapi jangan terlalu betul-betul terlalu panjang ya, sesuai dengan kadarnya ya. Inna lamma. Nah, kemudian kum fi di sini diizharkan, mim bertemu dengan fa ya, diizharkan kum fil jariyah. Di sini diingatkan juga ya, diperingatkan oleh Imam atau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala ketika mim bertemu dengan waw, mim sukun bertemu dengan waw ataupun fa, rasul rabbihim fa ya, jangan diikhfakan, jangan sampai diikhfa. Hamalnakum fi ya, enggak, kum fi, selesaikan dulu mimnya, diizharkan. Nah, Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Tadhkiratan wa. Lihat idgham bi gunnah sama. Udhunun wa. Ya, dilihat ikhfa'nya, gunnahnya diperhatikan. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحدة. Ya,
Perhatikan haknya ya. Di sini tak marbutah yang diwakafkan, maka jadi hak semuanya. Ya, di akhir ayat di sini dihakkan ya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Di ayat ini juga coba kita ingatkan su ya. Shad bedakan ya, bukan cuman su aja ya. Asal s tapi shad di sini ditebalkan. Nufikha fi su. Nah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Baik, perhatikan huruf qafnya ya. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. طيب. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Fahiya yauma, jelaskan dua iya-nya di situ. Ya, kemudian kita ingatkan juga tadi ayat-ayat sebelumnya banyak terkait idgham pada huruf waw. Yauma idzin wa. Ya, jangan hanya suara mulut idziu, tapi ada khaysyumnya juga terlibat di situ. Yauma idzin wa. Yauma idzin, ya, ada khaysyum juga terlibat di situ. Udhunu wa, ya. Baik. Ya, itu kurang lebih ya sampai ayat ke-16. Kita coba baca ulang sekali lagi untuk pemantapan. Silahkan dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Taib, ya demikian kurang lebih ya bacaan daripada potongan kedua surat Al-Haqqah. Insyaallah dilanjut pertemuan berikutnya. Berikutnya kita coba simak setoran, barangkali ada yang ingin menyetorkan kepada kita di sini, dipersilahkan. Nah, Ustaz. Ikhwatal Islam, azanullahu yakum, kita masuk sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali. Bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, ada Fatur. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ya, coba diulang. Wajah Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Afwan, coba dilihat. Wahumilatil ardu ya. Ro-nya coba ditebalkan. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fayawma idzi waqa'atil waqi'ah. Wan syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzi wahiyah. Baik, labas. Ya, sudah cukup baik Kang Akhi Fatur. Barakallah. Syukran Jazakallah khair. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akh Fatur. Selanjutnya kami buka kesempatan kembali, silakan bagi yang ingin menyetorkan bacaannya dapat menghubungi 022868662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, ada peserta melalui telepon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung. Nah, ahlan wa sahlan, Akhi Alvin di Bandung. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما
فلما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة ونعيها أذن واعية. Diulangi afwan, linaj'alaha لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحية. طيب ya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Akhi Alfi di Bandung. Nah, kami buka kesempatan kembali, silakan bagi yang ingin menyatakan bacaannya dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, ada Akhi Febri. Nah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Afwan, diulangi. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Coba dilihat. Kho itu agak ditebalkan lagi ya. Akhza. Kemudian zalnya dilihat makhrajnya ya, dimaksimalkan dari sisi makhrajnya. Nah. Ustaz. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Diulangi. Lebih teliti lagi. فعصوا. Ya, hurufnya dilihat. Nah, Ustaz. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Inna lamma tagal ma'u Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. Diperjelas lagi qafnya. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Waqa'a. Nah, di sini juga waqa'. Nah, Ustaz. وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
wanshaqqatis sama'u fahiya yawma'idhin wahiyah. Taib, la ba'as. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Akhi Febri. Sebelum kami tutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Konteks hal yang sedang kita pelajari adalah tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Namun secara umum memang kita mudah-mudahan ya menghadiri atau menyimak kajian ini atas dasar bersemangat dalam menuntut ilmu secara umum ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan diberikan keistiqomahan. Taib, sedikit mungkin masukan yang juga pernah mungkin kita sampaikan secara khusus bagi yang ingin memahirkan bacaan atau tilawatul Qur'annya, ya maka di antara salah satu cara yang cukup jitu juga ya, cara yang cukup jitu atau metode agar supaya kualitas bacaan semakin meningkat adalah seseorang berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Menghafalkan Al-Qur'an adalah salah satu metode agar supaya kualitas bacaan bisa semakin meningkat. Ya. Paling tidak ya sekuatnya saja. Ya, nggak perlu target panjang-panjang, nggak perlu target banyak-banyak ya. Sehari satu ayat juga nggak masalah ya. Satu hari satu ayat, seminggu dapat 5 ayat nggak masalah. Yang penting mah ada yang dihafalkan ya. Daripada tidak ngafal-ngafal ya. Daripada tidak menghafal karena memang orang yang tidak hafal Al-Qur'an ya, paling tidak satu juz, sajus acan ya kata orang Sunda mah. Itu memang orang nggak mau menghafal Al-Qur'an ya. Terlihat di situ ya. Jadi hanya itu saja hafalannya. Ya, coba ditingkatkan lagi, coba berusaha untuk menghafal ya. Setidaknya setahun nggak masalah, setengah juz juga udah alhamdulillah ya. Nah, kalau dikere ya sedikit demi sedikit, setahun misalnya setengah juz, kita 4 tahun sudah dapat 2 juz. Ya, 4 tahun sudah dapat 2 juz. Kalau itu kalau setengah juz. Setengah juz dalam 1 tahun itu lama ya. Kalau dibagi-bagi itu per hari mungkin 1 ayat. Ya, per hari 1 ayat atau mungkin 2 hari cuma 1 ayat itu. Ya, atau 1 hari mungkin 1 baris itu kalau di dalam mushaf mungkin ya. Nah, jadi itu sangat sedikit sekali. Bayangkan yang sedikit itu kalau kita misalnya betul-betul konsisten untuk menambah hafalan, itu dalam setahun bisa sudah banyak. Ya. Nah, jadi ini salah satu metode ya agar supaya seorang bisa meningkatkan kualitas bacaan, ya maka berusaha untuk menghafal ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun ya tentu saja sebelum menghafal kita perlu juga mengetahui cara membaca yang baik dan benar ya. Cara membaca yang baik dan benar. Paling tidak banyak kajian-kajian semacam ini. Banyak kajian-kajian tahsin. Kita bisa tirukan, kita bisa misalnya ikut interaksi dengan kajian tersebut, ikut halakoh-halakoh kalau memang tidak ada yang membimbing secara hafalan ya. Maka ikuti kajian-kajian semacam ini. Minimalnya simak minimalnya ya, sehingga kita bisa mengikuti dan tahu bagaimana cara membaca yang baiknya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi amal soleh bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.